atap gubuk pun kita mendengar seperti apa ya, seperti cakaran hewan, padahal di atap gubuk tersebut tidak ada apa-apa. Pas main ke rumah teman saya kan posisinya sore dan cuaca juga mendung. Tiba-tiba saya melihat teman saya itu seperti seorang nenek-nenek, mukanya seperti seorang nenek-nenek. Saya kaget sampai loncat ke belakang, mundur sambil istighfar, loncat astagfirullahaladzim, loncat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini gua mendatangi seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horornya ketika di sebuah tempat. Nah, nanti kita tanyakan secara lebih jelas ke narasumbernya, di manakah dia mengalami hal mistis tersebut. Yuk kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Kang Soleh. Bukan selamat datang ya, justru saya yang datang ke sini. Harusnya gitu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Aktivitas sehari-hari aman? Ya, aman. Aman. Jadi teman-teman, buat informasi, saya ini lagi berada di Kabupaten Pangandaran dan tentunya mencari narasumber yang ingin bercerita di Tajuk Misteri ini. Nah, sekarang Pak Soleh mau menceritakan tentang apa nih? Ya, kira-kira tentang pengalaman saya ketika waktu mancing di suatu tempat ya. Di tempat? Dan disitulah kejadian. Ada apa tuh di situ? Ada sesuatu yang apa ya namanya? Janggal gitu. Yang janggal lah gitu. Oke deh. Ditahan dulu ceritanya, nanti kita cerita lebih jauh lagi ya Pak. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Tajuk Misteri agar lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Dan kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita langsung gas ke narasumber kita. Suatu hari saya bertiga sama teman saya mau mancing ceritanya. Berangkat habis maghrib dan cuaca kebetulan gerimis. Nah, di perjalanan saya membeli umpan sama keperluan memancing lainnya dan beli cemilan, seperti juga beli rokok, kopi lah. Nah, habis itu saya ke pemancingan, sampai sana dan kebetulan cuaca juga gerimis, sangat sangat cocok lah sama hal-hal mistis cuacanya gitu. Dan anginnya itu juga mungkin kayak aneh ya, anginnya cuma mengarah ke kita aja. Jadi pohon di seberang pun itu nggak goyang, cuma pohon-pohon di sekitar kita yang kena angin tersebut. Kita mancing, kita fokus mancing karena mungkin ikannya nggak mau makan umpan kita ya, jadi bosan. Nah, saya pergi ke sebuah gubuk. Di sana kebetulan gerimis juga kan. Saya sambil ngerokok,
ngilangin kejenuhan. Saya lihat-lihat video di HP, dan pas ketika fokus nonton video, tiba-tiba ada suatu hal yang seperti akan masuk ke dalam tubuh saya. Tubuh saya bergetar ya, dan saya juga kaget sambil ucap istighfar, dan teman-teman saya juga kaget karena saya lempar HP sambil istighfar, dan mereka melihat di belakang saya ada ada kelelawar yang ukurannya cukup besar, kata mereka. Kan saya kan nggak lihat kan posisi si makhluk tersebut di belakang saya. Habis itu kan temen saya satunya bawa golok ya, buat mungkin bersihin ikan lah maksudnya. Nah, saya lihat goloknya dan saya merasa takut gitu melihat golok tersebut. Saya ambil, kemudian saya lempar goloknya. Nah, habis itu di atap gubuk pun kita mendengar seperti seperti cakaran hewan, padahal di atap gubuk tersebut tidak ada apa-apa. Teman saya ngantar saya ke luar dari tempat tersebut, cari di pos ronda. Kebetulan ada banyak orang yang lagi ngeronda. Saya dititipin dulu di pos ronda sama orang-orang, karena saya juga ingat, cuman tidak bisa mengontrol ucapan lah, dan emosi juga memuncak. Teman saya satu lagi balik lagi ke pemancingan, beresin peralatan, dan situ mereka pulang, balik lagi ke pos ronda, jemput saya. Kemudian saya diantar ke orang yang ahli spiritual lah istilahnya. Dan di perjalanan pun, ini waktu di motor ya, saya terus takbir, tidak seperti biasanya kan. Sepanjang jalan saya terus takbir, baca suratan seperti Anas itu kan, Kulhu, sepanjang jalan sampai ke orang pintar tersebut. Sebelumnya juga saya sempat berhenti juga di rumah teman, kebetulan punya warung ya, orangnya masih buka. Saya singgah dulu, saya dibikinin kopi hitam ya, dan di situ saya melihat gunting pun saya merasa takut. Aneh kan? Nah, saya ambil gunting itu, saya lempar karena saya merasa takut melihat gunting tersebut. Nggak tahu kenapa, anehnya. Dan kopi pun tuh yang masih panas, baru diaduk kan, saya minum sampai habis, dan saya nggak merasakan panas sama sekali. Bahkan lidah pun nggak kenapa-napa. Kan biasanya kan kalau minum kopi panas kan lidah itu istilahnya, kalau orang Sunda bilang dadas, melepuh gitu ya. Melepuh kan. Habis itu ketika sampai ke orang pintar tersebut, di sana pun saya sempat gedor-gedor pintu rumah. Saya assalamualaikum bertiga sama teman saya.
berhubung lama kan, dan posisi emosi saya memuncak di situ. Saya gedor-gedor pintu, marah-marah. Bahkan saat dia buka pintu pun saya sempat marahin dia. Dan habis itulah saya diobat, apa istilahnya, bukan diruqyah ya, diobatin lah istilahnya sama dia. Saya nginep di sana dan paginya saya pulang. Saya dikasih air, suruh 1 botol ya, suruh dicampur sama air mandi, dibuat mandi. Habis mandi itu saya merasa ngantuk dan lelah, sampai tidur 1 hari 1 malam. Bangun paling sholat, makan, habis itu tidur lagi. Bahkan yang ngejenguk pun saya nggak ingat. Katanya, kata ibu saya, banyak yang ke rumah. Saya nggak ingat karena saya tidur 1 hari 1 malam. Apa juga ya? Rasanya lelah gitu. Kayak habis aktivitas berat. Cuma nggak berkeringat sama sekali. Emosi pun di sana udah mulai reda. Dan bahkan mungkin masih ada sedikit emosi ya. Sampai nenek saya marahin. Durhaka lu, Bang. Aneh kan. Tiba-tiba pengennya marah-marah terus gitu. Dan ketika udah bangun kan, saya merasa tubuh saya segar kembali. Segar seperti orang bangun tidur aja gitu. Dari kejadian tersebut, tubuh saya juga jadi agak-agak sensitif gitu ya kalau ke tempat-tempat yang istilahnya angker. Selang 1 minggu habis dari kejadian di pemancingan kan, saya di rumah, di bengkel saya kan, saya punya bengkel kebetulan. Saya lagi ngopi sama temen malam gitu, malam ngopi bertiga sama temen saya ngopi. Tiba-tiba ada hewan yang cukup aneh. Hewannya itu mirip belalang sembah ya. Cuman bentuknya itu sangat aneh sekali. Belalang kan hijau kan, hijau, perutnya besar bawah. Cuma ini lurus, bentuknya lurus. Dan di tubuhnya itu banyak duri-duri. Dan warnanya juga hitam. Nah, habis itu teman-teman saya, aneh, hewan apa nih, kok gini bentuknya kan. Gak tahu saya juga, ya udah biarin aja. Ya kita ngopi lagi. Teman saya tiba-tiba yang satu mencium aroma apa ya, aroma yang belum pernah dicium sebelumnya. Dan aroma itu sangat aneh sekali. Kemudian saya juga mencium aroma tersebut, dan tiba-tiba seperti ada yang mau masuk ke tubuh saya. Di situ juga saya istighfar, teman saya juga kaget. Saya istighfar, baca doa sebisa mungkin. Saya pergi ke orang pintar sebelumnya, diobatin juga, dan katanya itu belum tuntas urusan sama yang sebelumnya. Habis itu mungkin dituntasin ya urusannya sama dia. Dan
Habis dari dua kejadian tersebut, tubuh saya juga sensitif banget tuh. Bahkan pada saat saya benerin mesin pompa air punya sepupu saya, kan posisi pompa airnya itu ada di sebuah lubang kan, dan untuk yang pertama saya masuk ke sana berdua, tidak ada apa-apa. Kemudian saya pulang lagi, mesin pompa airnya masih trouble, saya ke sana sendiri. Pas turun masuk ke lubang tersebut, tiba-tiba dada saya seperti ada yang mukul, cuman terasanya dari dalam, tiba-tiba duk gitu kan. Saya kaget, saya balik dan masih di dalam lubang tersebut kan. Saya merasa seperti dejavu. Saya istighfar sambil baca doa sebisa mungkin sambil pulang, dan udah normal kembali kan. Dan saya telepon teman saya karena katanya kalau ke dada itu kan mereka itu menyerang kita, katanya ya kan. Saya juga nggak tahu, nggak paham masalah seperti itu. Dan selanjutnya juga saya pas main ke rumah teman saya kan, posisinya sore dan cuaca juga mendung. Tiba-tiba saya melihat teman saya itu seperti seorang nenek-nenek, mukanya seperti seorang nenek-nenek. Saya kaget sampai loncat ke belakang, mundur sambil istighfar, loncat astagfirullahaladzim kan, loncat ke belakang. Nah dia juga kaget, tanya dia, kenapa sih kamu? Gak apa-apa kok, cuma kaget aja gitu kan. Nah, habis itu saya kembali ke orang pintar sebelumnya, ke ahli spiritual sebelumnya. Katanya urusan yang dulu waktu pas di pemancingan belum selesai. Saya kaget dong, belum selesai apanya kan. Saya merasa nggak punya masalah kan, tahu urusan kan. Saya bingung juga kan, ya udahlah selesaiin aja. Ya udah, habis itu diselesaiin sama dia, dan alhamdulillah meskipun agak sensitif ya, tapi sangat jarang sekali kejadian mistis, sangat jarang. Walaupun ada, cuma tapi jarang lah sekarang. Oke, terima kasih Kang Soleh atas ceritanya. Mungkin dari cerita yang tadi disampaikan ada banyak sekali pelajaran ya. Jadi mungkin ada sikap atau perilaku kita yang tidak berkenan di daerah tersebut, baik itu oleh manusia ataupun hal-hal gaib. Mungkin diantaranya yang pas Soleh alami, hal gaibnya yang masuk, yang dialami Pak Soleh. Nah, dari cerita panjang ini nih, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan atau kata-kata sedikit? Jadi intinya kalau kita pergi ke suatu tempat, jangan istilahnya, jangan bicara sombong, sompral lah gitu kan. Apalagi ke tempat-tempat yang katanya angker gitu. Cuma itu aja sih. Oke, terima kasih nih Bang Soleh atas ceritanya. Dan untuk teman-teman di rumah, mungkin dari cerita panjang yang diceritakan oleh
Bang Soleh ini kalian harus lebih berhati-hati dalam berperilaku ataupun jangan sesumbar dalam berbicara, karena mungkin kata-kata kalian yang bisa mengakibatkan hal-hal aneh terjadi gitu kan, apalagi ini di tempat yang sedikit mistis gitu kan. Iya, betul. Nah, tadi juga Bang Soleh berceritanya agak sedikit berat karena tadi pas saya briefing di belakang itu kayak masih ada yang hal-hal yang mengganggu terhadap dirinya gitu. Nah, mungkin sekian dulu cerita dari ini. Buat kalian yang lagi menonton tayangan ini dan belum subscribe, mohon di-subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin tersemangat dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya akhiri dulu dan Kang Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.